Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Baik, Bu Guru. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama Ibu Melita Sajid Nasmi. Ibu mengajar di SDN Margahayu 5, Bekasi. Sebelum mulai materi, Ibu boleh ketua kelas untuk membacakan doa belajar. Siapa? Nuril. Bareng-bareng aja. Ya, Ibu Imin. Gimana berdoa? Siap. Ya. Sebelum kita belajar, hendaklah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sini Ibu akan mengajarkan tentang malaikat selalu bersamaku. Ada yang tahu rukun iman kepada malaikat Allah itu rukun iman yang keberapa ya? Ada yang tahu? Yang kedua. Yang kedua, ya benar. Siapakah malaikat itu? Rukun iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Dengan meyakini sepenuh hati, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah hamba-hamba yang Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya tanpa pernah membantah atau mengingkari. Malaikat tidak pernah terlihat oleh manusia, sehingga umat seorang muslim harus mempercayai keberadaan dan tugasnya mereka. Malaikat adalah wujud kebesaran Allah yang menunjukkan keteraturan ciptaannya. Bagaimana sih cara kita beriman kepada malaikat? Tadi sebelumnya cara beriman kepada malaikat harus apa? Yakini Ya. Cara kita beriman kepada malaikat yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati, yang artinya percaya atau yakin dengan meyakini sepenuh hati dan mengatakan secara lisan dan mengamalkannya. Keistimewaan malaikat dapat berubah membentuk menjadi kecil dan besar sesuai kehendak atas izin Allah Subhanahu wa taala, bisa berwujud menjadi seorang yang tampan. Keimanan kepada malaikat mengajarkan manusia selalu sadar bahwa Allah mengutus dua malaikat yang mencatat segala perbuatanmu dan diawasi. Maka jagalah lidah untuk tidak pernah berbohong, jagalah tangan untuk tidak pernah mencuri, jaga kaki untuk tidak pergi ke tempat yang tidak baik. Hukum beriman kepada malaikat yaitu hukumnya adalah fardhu ain, yang berarti wajib meyakini keberadaan bagi setiap muslim. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136, boleh Ibu meminta tolong untuk membacanya? Salah satu. Tami. فمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, ada perbedaan sifat malaikat dan manusia.
Yang pertama, malaikat adalah makhluk gaib, tidak memiliki nafsu, tidak berjenis kelamin, selalu taat kepada Allah, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan tidak kawin. Malaikat memiliki akal berpikiran yang bersifat statis, sedangkan manusia yaitu makhluk nyata, memiliki nafsu, berjenis kelamin, ada yang taat dan ada yang durhaka. Manusia itu makan, minum, tidur, dan kawin. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sebelum menyanyi, Islam itu yang kita ketahui itu ada jumlahnya ada berapa? 10. Menayangkan nyanyi, mohon diikutin ya. Malaikat dan tugasnya yang sudah tahu, diberikan apa yang wahyu pada Nabi dan Rasul. Kedua bidang berfungsi pada umat manusia. Setiap Israel tugasnya itu meniupkan Allah. Umat Israel bertanggung jawab untuk menanggung nyawa. Jelaskan kembali malaikat Allah serta tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah pada Nabi dan Rasul. Malaikat Mikail memberi rezeki dari Allah untuk umat manusia, bisa mengatur fenomena alam, mengatur menurunkan air hujan dan petir. Malaikat Israfil meniup trompet sangkakala apabila yang diperintahkan Allah di hari kiamat. Malaikat Israel mencabut nyawa bisa disebut malaikat maut. Dan yang kelima ada malaikat mungkar, menanyakan nama perbuatan buruk manusia dalam kubur mengenai keimanan mereka. Dan yang keenam ada malaikat nakir, menanyakan nama perbuatan baik manusia dalam kubur. Dan yang ketujuh ada malaikat raqib, mencatat amal baik yang dilakukan oleh manusia, seperti kita berbuat pahala untuk selalu sholat 5 waktu. Dan malaikat atid ada mencatat amal buruk kita, seperti mencuri, terus apa lagi tuh yang di Indonesia yang perbuatan manusia yang buruk itu banyak ya. Dan yang ke-9 ada malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 ada malaikat Ridwan. Di sini tadi ada malaikat Israfil. Ibu mempunyai video edukasi tentang malaikat Israfil mencabut nyawa. Mohon dipahami dan didengarkan. Apaan? Ayo. Enggak, aku cuma nyari ide aja buat menghindari kematian. Terus ketemu caranya? Ya dong. Mulai sekarang aku akan pasang wajah melas dan sedih, biar malaikat yang datang nggak tega, lalu gak jadi mencabut nyawa aku deh. Malaikat Israel itu nggak bisa diakadin kayak gitu. Dia nggak bakal peduli sama wajah melas atau sedih. Benarkah? Benar. Dia adalah malaikat yang sangat tega. Itu sebabnya diangkat oleh Allah menjadi malaikat baru. Emang gimana ceritanya? Jadi ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah mengabarkan kepada bumi dan berfirman, "Wahai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku,
mendengar kabar itu, bumi menjadi cemas dan gelisah. Dia dan dirinya menangis. Dia tidak ingin jika suatu saat manusia akan durhaka kepada Allah dan menerima azabnya di neraka. Hingga suatu ketika datanglah malaikat Jibril membawa perintah dari Allah. Wahai bumi, Allah mengutusku untuk membawa sebagian tanah darimu. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami, jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Melihat tangisan dan rintihan bumi, malaikat Jibril pun tak kuasa. Lantas kembali menghadap Allah dan menceritakan alasannya. Allah lantas mengutus malaikat Mikail dan Israfil untuk mengemban perintah yang sama. Lagi-lagi bumi bersumpah dan menangis seraya memohon agar tidak ada yang diambil darinya. Malaikat Mikail dan malaikat Israfil tidak kuasa mendengar sumpah dan tangisan bumi. Akhirnya mereka pun kembali kepada Allah dan menceritakan alasannya. Allah kemudian mengutus malaikat Israel dengan perintah yang sama seperti sebelumnya. Ketika bumi bersumpah dan menangis seraya memohon seperti sebelumnya, malaikat Israel pun menunjukkan senjatanya hingga bumi bergetar dan ketakutan. Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walaupun dengan segala kerendahan dirimu. Malaikat Israel lantas mengambil sebagian tanah dari bumi dan kembali menghadap Allah. Allah berfirman, mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya? Perintahmu seperti aku taati dan takuti daripada sumpahnya. Allah kemudian berfirman, engkaulah malaikat pencabut nyawa. Masya Allah, jadi itu alasannya. Yaps, makanya jangan harap manusia bisa lolos darinya dengan cara apapun. Serem juga ya. Jadi mansuri mau pilih yang mana untuk mensikapi takut kematian? Aku pilih taat kepada Allah aja deh, daripada mustahil mikirin cara menghindari kematian. Nah, gitu dong, cakep. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Yang dari video tersebut ada yang bisa mengambil hal positifnya? Ada? Ini jangan menghindar dari malaikat maut, tapi bagaimana kita mati dalam keadaan iman dan takwa. Ibu punya 6 soal. Cepat ke dapat ya. Tunjuk tangan aja. Saya. Cara beriman kepada malaikat yaitu A. Ya. B. Satu, dua, tiga. Cara yang Apa ya? D. B. Ya benar. Ah, gagal lo mendapatnya. Surat yang tadi dibacakan kami. Apa ya? Yang keberapa? Saya. Anissa tapi 3 anak. Mantap. Anissa tidak. Wih, benar. Benar. Haji, rukun haji. Rukun iman, Bu. Iman. Itu. Ada 2 soal lagi. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia adalah Aktif. Baik. bukan belum. Jadi berjalan jelas. Benar. Iya, benar. Oh. Ayo, Bu, 10. Berapa? Weh, Ada. Del, 10 Del. Tidak terbatas. Oh. Kesimpulan dari materi ibu tadi, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah
tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang kepadanya. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad meyakini keberadaan malaikat merupakan salah satu rukun iman yang rukun iman 6, tepatnya rukun iman yang kedua. Percaya kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat walaupun tidak terlihat dan meyakini bahwa mereka adalah sesuatu makhluk ciptaan Allah. Ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua tentang malaikat-malaikat? Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.